Video awal tentang pengenalan kriptografi, kita sudah mengenal apa itu kriptografi. Dari topik terakhir yang kami bahas di video sebelumnya, kita sekarang tahu bahwa kriptografi telah digunakan sejak lama. Pemahaman ini membawa kita ke aspek penting dari bentuk studi ini. Teknologi telah memainkan peran besar dalam mengubah kriptografi. Sebelum lebih lanjut membahas tentang kriptografi, kita akan ulas kembali bahasan kita di video sebelumnya dengan memberikan kunci jawaban dari kuis-kuis di video 1. Bagi yang belum menonton video ke-1, silakan bisa dapatkan linknya di deskripsi. Diharapkan untuk ditonton dulu agar mendapatkan pemahaman yang holistik dan betul-betul belajar kriptografi dari dasar. Kuis pertama, steganografi membantu menyembunyikan arti sebenarnya dari pesan. Benar atau salah? Silakan komentar. Steganografi membantu menyembunyikan arti sebenarnya dari pesan. Anda tinggal menjawab benar atau salah. Kuis yang kedua, menggunakan tinta tak terlihat untuk menulis pesan yang hanya dapat dilihat setelah memanaskan kertas adalah contoh dari kriptografi, steganografi, tidak keduanya. Nah, apa jawaban Anda? Kuis yang ketiga, pesan yang dienkripsi dengan kunci tidak akan pernah bisa diungkapkan ke penyusup. Apa jawabannya? Benar atau salah? Pertanyaan keempat, bentuk komunikasi rahasia mana yang menurut Anda paling kuat dari opsi yang tersedia? Pertama, steganografi, kedua, kriptografi, pilihan ketiga adalah kombinasi keduanya. Kasus klasik. Di masa lalu, alat komunikasi sangat terbatas. Perangkat paling populer adalah sesuatu yang masih digunakan oleh kami, yaitu kertas. Dengan ini, perlengkapan komunikasi yang terbatas, kriptografi selalu terbatas pada standar tertentu. Taruhan terbaik untuk ini atau effort terbaik yang bisa dilakukan adalah menciptakan sesuatu yang tidak masuk akal pada pandangan pertama, membuat tulisan yang di luar kebiasaan atau aneh, seperti yang kita lihat dengan surat-surat Ratu Mary. Itu berarti cara klasik komunikasi rahasia adalah penggantian huruf. Seperti tulisan ini akan sulit dipahami kalau kita tidak paham apa yang harus dihilangkan atau harus disusun, dibalikan atau seperti apa. Nah, setiap dibuat satu kode, maka harus ada kunci untuk bisa menerjemahkan kode tersebut. Langkah-langkah standar. Pengirim harus bergantung pada langkah-langkah tertentu untuk mengubah surat atau pesan yang sebenarnya menjadi teks sandi. Cara yang paling memungkinkan adalah mengganti huruf dengan huruf lain. Jadi, setiap abjad bisa diganti dengan salah satu dari 25 abjad lainnya.
jika bahasa yang kita pakai adalah bahasa Inggris. Bilangan genap dapat diganti dengan bilangan lain, atau mungkin dengan beberapa alfabet lainnya. Tapi, menurutmu, raja dan ratu kita hanya tahu metode ini? Seseorang dapat membuat teks sandi bahkan dengan menggunakan gambar atau membuat gambar, sehingga setiap pesan dapat digambarkan sebagai bentuk atau objek. Hal yang menarik dalam metode ini adalah bahwa ini adalah bentuk kriptografi tertua. Tentu saja karena bahasa muncul belakangan. Hieroglif, tulisan rahasia. Metode penggunaan gambar daripada kata-kata ini dikenal sebagai teknik hieroglif. Metode tersebut digunakan oleh orang Mesir hampir 4000 tahun yang lalu. Pesan yang digunakan dibuat untuk menjadi rahasia dan dipahami hanya oleh juru tulis yang mengirimkan atau menerima ini. Tetapi metode ini tidak berjalan karena meluasnya penggunaan bahasa sebagai alat komunikasi. Fitur kriptografi klasik. Metode klasik hanya dapat menggunakan huruf atau abjad yang ada dari suatu bahasa. Kerahasiaan pesan terletak pada metode yang digunakan pengirim. Metode rahasia harus diketahui penerima untuk mendekripsi pesan. Yang lebih penting, seluruh proses penyampaian pesan juga harus dilakukan secara diam-diam, karena kita hanya menggunakan substitusi huruf saja. Penyusup atau code breaker mampu mendekripsi pesan, seperti Queen Mary. Kita semua melihat akhir tragis nasib Ratu Mary, bahkan sang ratu menggunakan kriptografi masih bisa terbongkar. Kriptografi modern. Dampak teknologi. Kriptografi telah meningkat pesat karena teknologi. Kita sudah tahu tentang metode titik mikro atau mikrodot yang digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Khusus untuk mikrodot, saya akan buatkan video. Metode seperti itu dimungkinkan karena kemajuan yang dibuat dalam ruang lingkup teknologi. Keuntungan terbesar dalam metode modern adalah penggunaan kode biner atau binary digit, bukan alfabet. Dengan komputer, surat-surat kertas digantikan oleh format digital. Satu huruf seperti C di atas kertas sangat berbeda jika dilihat di layar komputer secara digital. C atau 01000011. Keduanya menggambarkan informasi yang sama, dikenal dengan kode binary digit, dan karena itu C menjadi 01000011. Tentunya hal ini teramat sulit bagi seorang manusia biasa untuk mengingat kode binary yang demikian panjang. Tetapi teknologi modern atau komputerisasi mempermudah itu. Sebagai contoh, misalkan kita mau menerjemahkan huruf ini atau kode binary ini, kita tinggal copy Ctrl C, kemudian kita masukkan ke enter binary code, Ctrl V, dan diterjemahkan menjadi C. Sebaliknya, kalau kita ingin menerjemahkan teks ke binary, kita tulis I love you, maka hasilnya adalah, silakan apakah Anda bisa menghafal ini? Padahal ini cuma satu kalimat saja, I love you. Disinilah keilmuan kriptografi semakin kompleks dengan adanya binary code ini. Kode-kode
binary ini meningkatkan kemungkinan kombinasi di mana pesan dapat dienkripsi. Semuanya menjadi sangat kompleks karena perkembangan teknologi. Dengan sistem binary, kode-kode ini meningkatkan kemungkinan kombinasi di mana pesan dapat dienkripsi. Sejumlah besar kombinasi ini membawa penggunaan matematika untuk membuat algoritma untuk enkripsi. Sekarang, mari kita lihat beberapa fitur kriptografi modern. Fitur kriptografi modern. Metode kriptografi modern menggunakan bit, bukan huruf. Metode yang digunakan untuk enkripsi adalah algoritma matematika kompleks. Tapi yang menarik, meskipun rumit, tapi semua bisa diketahui publik. Setiap pengirim dan penerima memiliki kunci pribadi mereka sendiri yang dengannya mereka mengenkripsi atau mendekripsi pesan. Ini membuat pesan yang lewat bebas dari kerahasiaan, sehingga penyusup tidak bisa begitu saja menebak pesannya. Bahkan jika mereka bisa, itu akan memakan banyak waktu yang mengalahkan tujuan mencuri. Apa yang akan berkembang di masa depan? Metode modern dibangun dengan menambahkan metode klasik kriptografi. Oleh karena itu, dalam video pembelajaran ini kita akan melihat kedua metode tersebut. Tetapi lebih mudah untuk memahami yang klasik, akan lebih banyak mencakup yang tradisional. Mari kita revisi bahasan video kali ini. Di video berikutnya yang akan datang, kita akan melihat berbagai cara di mana teks sandi dibuat. Sekarang saatnya untuk melihat apa yang telah kita pelajari sejauh ini dengan kuis kecil. Kuis 1. Metode klasik kriptografi berurusan dengan bit. Benar atau salah? Kuis 2. Keberhasilan metode klasik kriptografi terletak pada menjaga kerahasiaan, keseluruhan komunikasi, sebagian komunikasi, pengirim komunikasi, atau penerima komunikasi. Silakan dipilih. Keseluruhan komunikasi, sebagian komunikasi, pengirim komunikasi, penerima komunikasi. Kuis 3. Teknik hieroglif adalah bentuk kriptografi tertua. Benar atau salah? Penyelesaian. Kuis tersebut melengkapi topik kita tentang beberapa faktor pembeda antara metode kriptografi klasik dan modern. Hanya itu.